the globe. I know the greatest of all time, made it Michael Jordan. If I say the real GOAT, it will leave your mouth open. The real GOAT ain't a GOAT. Yuk, mulai. Udah. Oke, selamat datang di episode ke-14 dari Sebelum Menjadi Pejabat Podcast. Betul. Kita hari ini akan bahas orang tua. Karena orang tua apa nih? Orang tua. Orang tua? Enggak, bukan produk itu. Kan kita nggak sponsorin. Kan kita bertiga nih, insya Allah menikah kan dan menjadi orang tua. Betul, nice. Kan? Kalau kita laku. Iya benar. Kalau saya sih insya Allah. Saya nggak tahu. Iya. Benar. Soalnya kan selama ini masih boncengan aja kan sama Adit. Siapa tuh? Ada. Nggak tahu sih pelukan apa enggak. Pelukan sih pasti. Atau megang itu besi di belakang. Aditnya bawa uji. Kita bertiga kan nanti kan akan jadi orang tua kan. Iya. Memiliki istri, bertanggung jawab pada keluarga kita. Berat. Negara juga iya. Berat. Kan kita bayar pajak nanti. Kecuali nggak tahu ya kalau Hadi mah. Nggak tahu keluarganya bayar pajak apa. Gue tinggal di hutan kayaknya nih, biar nggak bayar pajak. Iya betul. Kita kan akan menjadi orang tua. Nah, orang tua sekarang kan lebih melek tentang parenting, Pak. Yes. Sekaligus juga teknologi ya. Betul, teknologi. Beda sama orang tua zaman dulu. Belum ada Instagram, belum ada Twitter, belum ada TikTok, Telegram, share video, ya kan? YouTube apalagi. Belum ada apa ya? Ilmu mengenai parenting atau mendidik anak. Nah, kita ngebayangin kita sebagai orang tua di masa depan tuh akan seperti apa? Gitu. Kalau ini kita cerita dulu ya, apa karakteristik orang tua kita dulu ya, bertiga. Iya, dari lu. Iya, nggak apa-apa dari gue nih. Kalau bokap gue tuh ini Pak, dia didikan orang tua zaman dulu ya, militer. Gue dulu juga pernah, maksudnya dipukul pernah. Pangkatnya apa tuh bokap lu? Apa ya? Yang ngilangin orang 98 tuh apa pangkatnya? Petrus. Kostrat. Prabowo lah. Biasa. Boleh. Didikan militer Pak. Gue dulu sempat dipukul. Dipukul-pukulnya pukulan sayang lah pada anak ya. Tapi berdarah tuh. Sayang berdarah. Soalnya kan gue juga sadar sih secara maksudnya kan gue balik dari tipes Pak, balik dari dirawat rumah sakit. Nah tapi gue langsung main PS, lanjutin Master League, winning. Jelas dong saya disiram iyalah, wajar dong. Masa baru sembuh langsung main PS. Ya. Pernah gue juga tidur di luar, dikunciin dari luar gitu. Kalau ibu pada umumnya lah penyayang. Kalau lu berdua gimana? Karakteristik bokap lu? Singkat amat. Semuanya lah ceritain. Ya habis lah podcast kita kan buat nyeritain kisah orang tua kita. 30 menit gitu jatuhnya nanti. Gimana kalau lu Jan? Gue dulu nih. Iya. Orang tua gue laki-laki dari bapak. Karakteristiknya. Iya. Kalau ibu perempuan. Dari kakek. Iya dari kakek gue. Ya bokap gue sih lebih ke pekerja ya. Jadi kalau misalkan pekerja maksudnya? Iya nggak aktif. Pekerja keras. Oh etos kerja. Etos kerjanya tinggi. Jadi, jarang di rumah. Jadi kalau misalkan gue waktu kecil dari SD sampai SMA itu jarang sama orang tua laki-laki sama abah lah. Gue manggilnya abah. Oh abah. Ya. Lebih sering ke ibu, ke mama. Iya boleh. Gue nggak cocok abah ke mama. Umi. Enggak lah. Mama, ya udah. I love you mama. I love you mama juga. Jadi karena memang kerja terus, kemudian gue juga sibuk sekolah, pulang ketemu ibu. Kok sekolah sibuk? Paling kewajiban. Paling sampai zuhur. Enggak sibuk apa sih sekolah paling sampai zuhur. Nongkrong lah gue di kantin. Sibuk itu agenda rutin gue soalnya bang. Jadi gue menyibukkan diri. Dengan kan sekolah. manusia modern itu adalah menyibukkan diri yang tidak substantif. Iya betul. Karena gue belum tahu, jadi menyibukkan diri dengan nongkrong di kantin. Sekolah, gitu. Kalau ibu lu karakternya kayak gimana aja? Kan kalau bapak lu kan pekerja keras, etos kerjanya bagus, ya kan. Itu juga demi keluarga kan. Kalau ibu lu lebih ke kayak gimana? Apakah sama kayak gua pada umumnya? Ibu penyayang atau dia juga galak gitu? Dia penyayang ibu gua, cuman banyak ngomong.
Jadi Cerewet. iya, Cerewet, sesuatu cerewet. hal yang sederhana itu diomongin, kayak misalkan tikus lewat diomongin. 30 menit itu gak selesai kalau ngomong. Oh gitu, emang pernah ada kejadian gitu? Pernah gue kalau di rumah itu kalau waktu belum kenal karakter ibu gua kan, waktu kecil tuh Jengkel ya. iya pusing, Mangkel pokoknya ya. bangun siang dimarahin terus. Ya iya. Iya dong. Bangun siang pasti dimarahin. Dimarahin. Jadi setiap Soalnya lu dipasung. Soalnya lu nggak bangun-bangun. Iya. nggak ngaji disiram gitu kan. Itu bagus dong. Masih parah. Gua kalau Parah nggak, itu bang. gua kalau nggak ngaji, Aturan kan domelin bagus. kata gue kan gini, kalau misalkan gue mau ngaji minta duit, udah ngaji dulu nanti dikasih duit gitu kan. Bagus dong, ada solusinya ngaji dulu. Iya, sedangkan gue kan mau jajan gitu baru ngaji ya bangsat. Ya jadi dulu baru ngaji. Nah gitu. Emang dulu saya kalau dikasih duit buat apa? Saya jajan. Lu main PS nggak sih dulu? Ngelem dia ngelem. Gue ngelem bang, Nyabu juga. gue ngelem sama teman-teman gue Gitu. di jembatan Jongjing loh. Di mana? Sebelum warna-warni ya. Sebelum warna-warni. Baru-baru masih abu-abu. Abu-abu. Kalau lu, Pak? Kalau gua sama sih didikan militer juga gitu. Jadi bapak gua. Kenapa militer terus sih? Polisi lah. Oke, didikan polisi lah ya. Jadi galak lah, bapak gua galak. Jadi gua kena petasan itu bukannya gue disayang malah dikejar-kejar kan, dipukulin. Oh, iya. Gue kena petasan dong. Ini harusnya gue disayang malah gue dipukulin gitu. Jadi gue dididik dari kecil itu galak banget sama bapak gue dan ibu gue. Nah ibu gue ini gue pernah nggak dikasih makan sehari. Ibu lu apa lu? Oh, keluarga. Gue nggak dikasih makan sama ibu gue sehari gara-gara gue dapet ranking 2 coy. Oh, Jadi oke. sama Harusnya 10 gitu ya. Oh 2, aneh ini anak saya 2 ini. Harusnya 10 gitu. Kok ada kemunduran? Jadi sama ibu gue itu gue harus ranking 1, nggak mau tahu, nggak ada alasan apapun gue harus ranking 1. Kebetulan pada saat itu gurunya itu salah nginput yang seharusnya gue ranking 1 itu gue ranking 2. Oh gitu. Nah gue nggak dikasih makan seharian, dikunci di kamar. Hah? Jadi galak banget bapak dan ibu gue buat ngedidik gue ya. Hah. Cuma gue kan punya adik nih 2. Nah adik yang pertama gue itu masih galak lah, masih digalakin ya? masih galak, cuma udah nggak ada pukul memukul gitu. Nah barulah adik gue terakhir karena dia lahir pada masa internet datang, Betul. jadi udah nggak ada galak-galakan. Iya, takut diviralin gitu ya. Nah gitu. Iya. Lagi dipukulin. Ampun Pak, ini orang. kepencet kamera depan. Iya kalau sama bapak gue pernah ditampar sama bapak gue karena lo pergok ngerokok. Nah, Gue ditampar sama sendal 2 kali, kanan kiri. sendalnya swallow. Bukan. Apa eger? Bukan sendal yang apa ya, agak kenceng lah, lumayan sakit soalnya. Pakai sehat. Rahangnya patah dong kalau pakai bak ya. Ya pokoknya orang tua zaman dulu itu termasuk orang tua kita mungkin ya, itu galak banget kan. Temen gue pernah ada yang dilempar sama pacul kan, gue pernah ceritain. Oh iya, gue pernah diceritain. Itu gimana sih Pak? Lupa gue ceritain. Ya jadi kan harusnya maghrib Cangkul anjing Pak. Wong Serang. Iya. Ya dia harusnya maghrib itu kan pulang sholat, mandi lah minimal terus sholat. Iya, kan. betul. Itu maghrib dia pulang dari sawah main bola. Kotor kan, udah Nah, mandi. udah ada orang salawatan kan, harusnya kan udah masuk tuh Betul. mandi, itu balik lagi ke sawah. Heeh. Udah langsung dilemparin sama cangkul. Itu untung nggak kena loh, kalau kena mah aduh nggak kebayang. Ya kebayang tuh. Dia gak bakal cerita lagi nih. Dia bakal dia cerita di podcast ini. Kalau kena ya. Kalau kena. Kalau yang paling galak sih karena kedua orang tua gue nih, balik lagi nih Bang ya. Kedua orang tua gue kan merantau ke Jakarta ya. Jadi gue kalau SD itu di Tapi di bokap lu asli mana sih? Serang. Oh secara ngerantau ke Jakarta. Merantau sama ibu gue ke Jakarta. Terus gue tinggal sama nenek sama kakek gue di kampung Oke. SD. Wah. Karena gue kan rumahnya dekat kali, Sungai. sungai. Yes. Terus mandi terus tuh kalau setiap pulang sekolah. Tuh nggak berhenti Bang mandinya. Lu. Setiap 1 detik sekali ya. Oh. Iya, jadi mandi terus di kali itu kan. Sama nenek gua. Itu Mandi sama nenek lu. Maksudnya gimana? nenek gua datang gitu. Kan gua panggilnya kalau di kampung kan ibu tua gitu kan. Ibu tua Oh, gua ibu datang. tua, iya. Ibu tua gua datang, bajunya dilempar-lemparin ke kali. Baju apa? Baju gua, baju teman-teman gua kan.
Oh kan biasanya kalau mandi di sungai itu bajunya Iya, di jadi- samping. Iya. Jadi kalau kecil kan telanjang bulat itu kalau mandi di kali kan. Betul. Karena nggak berhenti itu sampai asar kan. Nah, ngeliat Dari baju mana? di- Dari kapan sampai asarnya? Dari kapan? Dari Dari pagi. jam 12. Oh iya. Artinya zuhur lah. Kalau pagi kan gua pulang itu jam 10. Iya kalau dia mandi dari pagi Pak kulitnya benyek Pak. Ini keriput nanti. Keriput. Tapi itu juga keriput sih dari jam 12. Di jam 12 sampai asar itu lama Udah nih. lama bro. Itu kan panjang kalinya tuh. Jadi gua main sana sini main bola. Jadi intinya mandi lah itu yang paling hobi gua. Terus nenek lo ngelihat Nenek gua datang ke situ. ngelihat baju di pinggiran dibuangin tuh ke tengah. Nenek gua kan datang nggak marah-marah awalnya. Dia lagi nyuci. Oh gitu. Nyuci pakaian dia. Terus dibilangin sama dia, udah berhenti. Udahan kata dia. Nah, Terus gua kan nggak udahan. nah, Dilemparin tuh ya. Lemparin bajunya. Kan nganyet bajunya tuh. Heeh. Nangis bang teman-teman gua. Cuman gua doang yang panik. Ya udah gua ambilin. Jauh nggak? Jauh. Apa yang jauh? Beda nyanyut Oh, Kan kali. Nah, Dari desa gua sampai ke desa tetangga itu ngalir. Gua lari-lari terpanjang gua. itu masih kecil ya. Kalau udah Iya. gede gimana dulu? SD terus ya gitulah pengalaman kalau pagi tuh habis pulang sekolah jam 10 gua main ke sawah. Ya, tapi Layangan. by the way ini bukan cerita pengalaman masa Iya. kecil. Itu kita stop sampai apa nenek lu ngebuang baju ya. Itu pokoknya situ. Lu cukup capek mendengar tadi lucu ya. Ya, Cuma kan kita perlu pahami kan, maksudnya itu dididik keras karena mereka juga dulu dididik keras juga Pak. Pastinya ya. Iya, Bahkan anak lebih keras ya. Bahkan lebih keras malah sepertinya. anak 98-an itu 98 2000 itu mungkin terakhir lah ya. Termasuk Dididik. beruntung lah. Termasuk beruntung menurut gua. Maksudnya didiknya tuh kasar, keras, tapi juga dalam arti sayang terhadap anaknya. Bukan berarti dia bakal diputusin jaringnya atau mutilasi di Smackdown Brock Lesnar, ya kan? Menurut gue tuh masih bisa ditolerir lah. Cuma emang sering ada sih sampai di Smackdown juga. Ada. Smackdown di ya tadi itu dilempar sama cangkul, coba kalau kena kepala. Iya betul. Oh itu udah Smackdown banget sih itu. Untung dia nggak ada di ring ya. Kalau dia di ring di Smack Remaster gitu. Belantung. Ya pokoknya galak banget lah didikan orang tua kita zaman dulu ya. Beda sama orang tua zaman sekarang yang menyesuaikan juga kan. Cuma kalau lihat berita kan banyak juga orang tua yang dia tuh bukan cuma kasar ke anak tapi sampai membunuh kan. Betul. Sering kan ada berita membunuh, memperkosa, Betul. segala macem. Bahwa kan tadi yang tadi Pak berita yang baru kan mertuanya Iya. skap Mertuanya ngewek sama menantu. Oke muah. Itu ada muahnya pas kelihatan. Ada. Cuma kan nggak harus disebutin muahnya. Itu sih berarti kan ada plus minusnya jadi orang tua ya. Ya, nah kita kan mau jadi orang tua nih. Iya. Kemungkinan itu kalau nggak mati duluan, kita kan jadi orang tua. Iya, kalau masih ada umur panjang. Nah mungkin pertanyaan gua buat kalian berdua termasuk gua sendiri. Ya. Boleh tuh pertanyaannya. Bagus banget. Belum. Gue curiga sih. Nggak apa-apa tapi boleh. Apa? Nggak apa-apa lanjut aja. Apa ya tadi ya? Ini gimana nanti kalian mendidik anak-anak kalian Gua alihin ke Zenius. apa jenius? Enggak itu. Ya kalau soal pendidikan ya iya benar ke jenius. Kan dia ngomong bagaimana mendidik anak. Gua alihin ke Zenius. Iya kalau Kan gua belum mampu. Genius.net. iya yang sama bimbel itu. Oh, bimbel. Kayak ruang guru. Gua kira planet gitu. Genius apa? Jupiter itu. Kan gak mungkin dong ke planet ban. Jadi jenius lah kalau soal akademi. Ayah ngapain di sini? Enggak tahu gitu. Gak lucu. Gak lucu anjing, gak lucu. Ya, kalau gue jawab dulu ya, kalau soal pendidikan ya tadi gue sendiri kan terlalu pintar Pak. Iya. Gue lebih senang soal seni, gue lebih soal seni, soal lukisan, soal musik, perfilman gitu gue lebih senang gitu. Jadi gue mungkin mengarahkan kalau dia minatnya di mana ya, gue support aja selagi ada fasilitasnya, gue juga ada biayanya, gue support lah minatnya dia mana. Misalnya dia minatnya kayak gue di desain atau dia minatnya di lukisan ya gue support. Tapi kalau soal akademis ya tadi
gue butuh tambahan gitu kayak dia dibeli ke Intel, Iya. ke ruang Wow. guru. Gitu-gitu. Ya kalau orang tua zaman dulu kan saklek banget ya kita harus sekolah Iya, gitu. harus sekolah. Meskipun gua kan dulu cita-citanya jadi pemain sepak bola. Nah, sama saya juga. Tapi setiap jadi Kita kan selalu dijegal kali Iya, cita-cita kita. setiap main bola itu pasti dimarahin, lu main bola mulu ke Brazil enggak katanya. Iya. Kok gitu? Iya, sama orang tua gue kayak gitu. Kan waktu itu terkenal banget Brazil. Iya betul. Nah, Piala Iya. Dunia. Bahkan ada filmnya ya. Iya, ada Ronaldo mati itu kan. Sampai Ronaldo mati kan ada Mati kan di biasanya benar. Brazil ya. Iya. Gak mungkin itu Norwich City itu kan gak mungkin. Norwich City. apalagi Arsenal gitu. Iya. Iya, gue selalu dimarahin main bola mulu ke Brazil enggak katanya. Artinya kan lu nanti main Piala Dunia enggak, main bola mulu, udah sih sekolah aja gitu. Betul. Padahal kan kalau mungkin ya kalau difasilitasi disekolahkan SSB benar. bisa jadi ya Anak gawang gitu. bisa jadi anak gawang. Ya kan awal mulanya di SSB itu Iya jadi benar. anak gawang. Phil Foden kan dari anak Iya bawah. gitu. Gak mungkin langsung jadi Setuju sama Bayu tadi ya, diarahin ke minatnya apa gitu. Kayaknya. Tapi gue tetap jadi keras pak. Tetap gue nggak bawa didikan keras juga. Kalau dia salah ya gue harus bilang salah. Gue nggak bakal. Misalkan dia nabrak meja, masa meja yang disalahin? Nggak boleh begitu terus dong. Iya iya. Kalau mejanya bopak-bopak gara-gara ditabrakin sama dia, gue melin dia. Belinya mahal. Bopak-bopak apaan? Pastinya kerowak-kerowak gitu. Oh. Ditabrakin mulu pakai itu dia, pakai mainan dia, kerowak-kerowak. Belinya mahal, gue melin lah. Masa yang melin mejanya mulu. Tapi kan ada porsinya bang kalau marahin anak itu. Anak kecil. Tapi kan ini anak gua. Ya bodoh lah lu. Kalau gua nanti Nggak perlu punya anak, dicampur. Iya, gak boleh ikut campur sama rumah tangga gua. gua pidanain sama gua. Gak ada siapa, kan saya belum cerita nanti. Delik umum itu. Kok dia udah nge-planning buat penjarain gua anjing. Cuma gini, apa namanya? Gue juga sempat kepikiran mau nggak nyekolahin anak gue di formal sih, sekolah formal. Sempat kepikiran gitu. Apa gue nggak sekolahin ke sekolah formal aja, jadi sekolah khusus, misalnya LSD di- gitu. Iya, itu benar juga. Cuma kan ini soal Iya. kita kan ngomongin Iya. minat. Di SLB juga ada minat juga gitu. Anjing gua kudu ngebelokin dia mulu bangsat. Dia semenjak bahas kemarin ya, pembahasan terakhir kemarin jadi nggak bermoral banyak. Aneh loh orang ini kenapa? Ya, Lanjut. lanjut. Ya soalnya kan, ya gue rasa minat kita gitu tuh itu apa terputus atau hancur ketika masuk sekolah sih menurut gue. Nah, betul. Kita tidak ada waktu untuk memperdalam minat kita biasanya. Tapi kalau sistemnya bagus di sekolahan formal kita sih nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Kayak jadi misalkan di masalah. Amerika nih. Enggak, kan di Indonesia dulu. Iya nanti gua ke Indonesia balik Boleh. lagi. Kalau gua pernah ke Amerika itu ngeliat sekolah-sekolah Hah? ada 7 mata pelajaran yang wajib, Apa aja itu? yang general lah, yang umum dan wajib Itu apa aja? diampu sama siswa. Kok diampu sama siswa? Ya, Itu masih diampu dong, kan berarti. Iya wajib tuh 7 tuh. Iya. Iya. Nah Apa aja? selebihnya dia bebas milih kalau mau ke olahraga silahkan, ke musik Minatnya. silahkan. Minatnya. Kalau di Indonesia kan enggak, pukul kan rata. di Korea juga gitu di film 25 25. 21 itu kan Tuh. jadi ada minimal absensi, dia masuk kelas, tapi kalau dia senang sama sesuatu ya dia bisa masuk Iya. masuk kelas sesuatu itu. Misalnya kalau di 21 25 itu apa, anggar ya, Anggar. dia bisa masuk Ada juga anggar. karate. gitu. Jadi masuk kelasnya jarang. Kalau anak anggar ya berarti pelatihan anggar terus, Betul. Ikut lomba. ikut lomba jadi tim, Lomba, jadi masuk timnas kan Betul. segala macam. Nah, itu nanti akhirnya masuk timnas loh. Kalau kan harusnya gitu persiapannya kan sejak dini. Kalau di kita kan enggak, mau kita suka sepak bola, mau kita suka musik, tetap nilai matematika kita harus tinggi gitu. Betul. Dan itu jadi standar ukuran di pendidikan Indonesia kita. Benar. Kalau orang yang pandai matematika itu wah pinter banget Anggapnya ya. pintar. Padahal belum tentu. Belum tentu kalau misalkan main bola dia. Iya. Iya. Tapi kan kadang butuh kalkulasi juga tendangannya. Oh iya. Benar ya. 3 derajat nih. Iya. Enggak pakai derajat sih. Iya, makanya kalau gue jadi orang tua itu sempat kepikiran nggak mau nyekolahin anak gue ke sekolah formal. Cuma balik lagi, kalau gue tinggal di kebudayaan Indonesia yang sekarang, Benar. terus juga mungkin dapat istri yang nggak berpikiran sama kayak gue ya, tetap aja gue sekolahin anak Ikutin gue, pola pada umumnya aja ya. sekolahin anak gue ke TK gitu. Kan di TK kita mah lucu,
Apa tuh? Kenapa? manasik haji segala macam. Iya benar. Jadi polisi segala macam itu buat apa anjing? Kontes seragam ya, kontes seragam. Anda guru-guru TK dengerin nih. Ya bukan Enggak gue, gitu. enggak gitu. Oh, gitu. Enggak gitu, bukan Enggak gitu. salah guru TK. Bukan salah guru TK. Jokowi yang Jokowi. salah. Jokowi terus. Iya. Emang Jokowi ini bangsat Nah kan tadi dia udah jawab kan, kalau lu kayak gimana? kalau punya anak. Ya, ini Iya. kita bahas pendidikan dulu deh. Kalau gue sih kalau masalah pendidikan no problem sih ya ke Yes, dunia right. formal, ke sekolah formal. Tapi nanti kalau misalkan gue ada biaya, gue kursusin. Dia minatnya di mana sih? Kalau misalkan di sepak bola ya gue masukin SSB. Berarti lu support. Gue support. Gue fighter. Oke. Kalau support, kalau misalkan anak lu, "Pak, aku mau jadi Lisa Blackpink." Support nggak lu? Atau enggak, Pak, aku gay. Itu gimana? Gimana? Itu berat sih, belum ada jawabannya. Serius. Itu belum ada jawabannya. Kan katanya kita mau mensupport Iya, anak. tapi kita ngomongin itu ya, kita ketakutan lu nanti nih. Kalau gue bener takut tadi Pak, kalau kita tersinggung gay ya, gue takut. Sekarang gue punya anak, gue pengennya sih kalau cita-cita gue punya anak ya, gue tuh punya anak banyak, cuma berapa? Gue pengen 16. sih, enggak, kan kasihan apa istri gue hamil mulu anjing. Kayak kucing. Iya kayak kucing. Gue sih pengen aja punya 5. Anjing. Proporsionalnya tuh abangan nih cowok 4, 1 cewek, jadi nanti dilindungi si ceweknya. Jadi gue gak harus lindungin si abangnya ini, Oke. 4-4-nya ini. Nah, kalau ketakutan gue tadi, kalau yang perempuan tadi gue takut dia keluar malu, jadi diskotik gitu-gitu. Kalau yang laki ya tadi gay, gue takut banget itu Pak. Dek tuh belok tiba-tiba. Itu ketakutan mutlak semua orang itu kayaknya. Ya kan, lu tadi udah ngomong juga mau mensupport anak. Kalau ternyata minat anak di sana gimana? Iya, gitu. Kan itu, lu nggak bisa maksa anak lu kan? Heeh. Iya kan. Wah, apa yang melihara buaya gitu kan serem pasti. Kan buaya serem, nggak apa-apa dong. Gue kan gak suka buaya bang. Iya, kan lu tadi ngomongin anak gua. Anak gue ini. Oh, anak lu nggak mau bayar buaya, kalau lu maunya Tuyul. serem anjing. Ya kalau soal miara mah masih ini gak ya? Heeh. Coba kalau anak lu gay misalnya, Pak, aku gay loh. Dek belok. Gue belum ada jawaban untuk itu serius. Gue juga belum ada jawaban. Ya udah jangan sama yang lain, sama ayah aja gitu. Enggak, kau gitu. Gitu. Tapi kan gue udah tuh, gue takut banget tuh soal tadi. Kalau lu takutannya apa bro? Ada anakku ya? Ya gue takutnya itu sih, takut Anaknya kepalanya 2 gitu. Dia tuh moralnya udah jelek Pak. Moralnya udah jelek aja. ya kalau itu mah terserah Allah lah ya. Iya. masalah Banget aja. masalah fisik terserah Allah yang Iya. ngasih lah. Ya gue takut anak gue jadi orang jahat. Iya, gue takut itu juga. Gak good looking ya. Ya nggak good Nggak- looking. nggak good looking sebenarnya Gue juga nggak takut apa-apa. juga sebenarnya Takut. nggak good looking. Nggak good looking. Karena Apalagi dia pengalaman berubah. bapaknya gitu. Nggak good looking. Nggak good looking, terus anaknya nggak good looking pasti agak sengsara juga Didiskriminasi hidupnya. ya di syarat kerja. Miskin gitu, anak gue miskin itu takut sih pasti. Miskin, tolol, Idiot. idiot, enggak sih idiot. Bikin snack video mulu. Bangsat lalu. Penghasilan hidup kami tuh. Ya gitu gue takut. Nah, bunga yang takut ya. Slot gitu slot. Tapi kalau misalkan anak lu ngerokok gimana? Gue nggak apa-apa. Jujur gue nggak apa-apa. Kalau SMA Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nggak apa-apa gue. Cuma beda ya kalau si ibunya ya. Kalau ibunya yang larang ya nggak apa-apa. Gua- Sama kalau gue support aja. Sebenarnya gue tergantung dari alasannya sih. Alasannya apa? Kayak gitu tuh. Kalau alasannya kalau cuma buat keren jangan. Kalau gue ya. Kalau dia juga belum bisa jawab sih soal itu. Cuma kalau alasannya pokoknya selain dia kamu kenapa ngerokok biar keren aja itu gue jangan. Tapi kalau gue ada syaratnya, yang penting dia punya duit dulu nih, udah bisa ngasilin duit sendiri, Ya, yang rokok. minimal 20.000 lah sehari gitu kan. Nah, apa lu beli rokok kayak pengen juga buat gue. Iya serius gue takut sih punya anak itu takut jadi orang jahat. Karena kan sekarang mainnya banyak ya, udah banyak lah orang jahat, koruptor segala Nggak macam. pernah habis tuh orang jahat. Iya dan kelahiran anak-anak kita ini sebenarnya kan juga harapan Betul. buat Indonesia dan hidup kita
lebih baik gitu. Betul. Kalau misalkan kelahiran anak-anak kita sama kayak kemarin-kemarin, kayak bapaknya, kayak neneknya, kayak kakeknya, kayak Jokowi misalnya. Nah, betul. Ya, Jokowi. Kalau lu takut apa? Ya tadi sih gue takut anak gue itu ngerokok SMA. Gue nggak pengen sih anak gue ngerokok. Nah, pengennya ngepot. Apa? Ganja, Ngepot. Ngepot kayak gue. ganja pengennya. Oh, kalau ngepot boleh selain rokok. Ngepot boleh. Tapi dua yang ngerokok kalau Kan dia udah ngepot punya. lebih mahal anjir. Tapi kalau dia ngerokok, dia ngerokok tapi udah punya di sendiri boleh. Nggak boleh. Oh, tetap nggak boleh. boleh. Karena kesehatan. Kesehatan. Bes. Biar bapaknya aja yang nggak sehat, anaknya mah harus sehat. Jaksat romantis sekali. Boleh. Cuman nggak tahu ya itu tiap hari kan. Gue pukulin lah mau gue ngerokok. Oh, militer ya. Kan gue di rumah nggak boleh ngerokok. Gue dipukulin kalau ketahuan ngerokok. Wah, ini serius. berarti akan ada Oh, gua harus penjarain orang. akan ada balas dendam. Delik umum Akan ini, ada balas- delik umum. balas dendam. Gua Ya, gue takutnya gitu tuh. Berarti rantai pembalasan dendamnya nggak habis-habis. Iya dong. Bapak lu Nggak ngerokok. mukulin terus. Bapak lu misalnya. kan ngerokok? Enggak. Ibu lu ngerokok? Oh, bapak lu nggak ngerokok? Nggak ngerokok. Gua. Makanya gue kan kalau ngerokok ke makam dulu. Berat. Iya, gue kalau pengen ngerokok ke Terus makam. gimana? Anjing ngerokok doang. Ke makam maksudnya ngapain? Ngerokok. Dijelasin. Ya karena kan di rumah nggak boleh. Iya kan dijelasin di makam tuh ngapain tuh ngerokok. Di makam ngerokok. Kan makam kan ada tempat duduknya. Peristirahatannya ada. tempat istirahat. Rest area aja lah. Nah, Bangsat rest area. tempat nongkrongnya, tempat duduknya. Iya. nongkrong. Oh, harus jauh dari rumah. Harus jauh. Ya Kalau pokoknya misalkan harus keluar rumah lah ya. iya, nggak minimal keluar rumah ya. Keluar desa lah. Oh ya keluar rumah mah. Oh, berarti lu Tetep aja temannya depan keluar desa itu. Keluar desa. Kalau misalkan di desa kan ada tetangga nanti nggak bisa. Oh, dicepuin. Wih, Nur Hadi ngerokok kan. Iya. Boleh dulur jadi cara. Kok boleh dulu lah, cinta dong. Kok boleh dulu. Kan gue udah ketahuan berapa kali tuh, 3 kali. Oh gitu. Karena belum secara langsung sih, tetangga yang bilangin. Oh gitu. Berarti lu ngerokok karena pergaulan. Bukan sih, biar keren. Oke. Oh. Tapi kalau gue jadi orang tua gue pukul. Itu nggak jadi anak lo ya. Gitu sih. Nah, Berarti nggak boleh ngerokok ya? Apapun alasannya nggak boleh ngerokok. Oh ini kan belum Enggak. diomongin Pak. Dia tadi minatnya. Minat Minat siapa? Minat gua. enggak anak lu. Ya gua support kalau misalkan minat yang bagus. Kalau misalkan buruk kayak misalkan LGBT, biseksual gitu enggak lah. Kok jadi orientasi seksualnya? Ya, Minat kalau- sama orientasi seksual beda dong. beda dong. Orientasi seksual itu bukan minat dia. Enggak minat. Minat tuh maksudnya apa yang dia senangin. Apa dia pengen Maksudnya jadi- senang jadi gay ya itu orientasi seksualnya dia senang. Nggak bisa tapi lah. Kayak gitu ya? Beda. Dia pengen jadi maling misalnya, lu support nggak? Enggak. Enggak kan? Enggak. Nah itu. Dan bapaknya aja yang maling. Bapaknya aja yang maling. Iya. Maksudnya minatnya ini kita cerita aja nih. Lu mau minatnya kayak gimana nih anak lu? Kalau misalkan milih satu. Maksudnya minat. diarahin atau Ya kan kita belum punya anak nih, Nah. jadi kita bebas dong. Nah, ngomongnya. Iya menghayal iya, maksudnya, anak kita maksudnya tuh gini. minat satu. Gitu. Kita kan punya keahlian di bidang masing-masing nih. Ya. Nah, lu bakal ngarahin nggak kalau dia itu Ya gua arahin masalah ke orang tua. gitu? Ngarahin yang baik-baik. Iya iyalah, masa jadi Pak Jokowi. Enggak Ya, dong. kalau misalkan pengalaman yang pada proposal ke dewan, udah pengalaman gua aja, anak gua jangan sampai. Oh, jangan. Nah, berarti itu pengalaman buruk. Buruk dong. Buruk. Gitu. Mahasiswa itu harus berdikari. Berdiri. Iya, itu kan berdua. Kayak ngeduk kopi gua. Cuma emang kan orang tua mah pasti apa ya ngasih kebiasaan dia ke anaknya. Kan misalnya kalau kebiasaan kita di rumah baca buku, kalau meskipun anaknya nggak diajarin juga kan ada buku-bukunya gitu. Anak ngeliat. Nah kalau di rumah kita sering sholat ya anak juga niru Iya, kan betul. gitu. Iya, iya. Biasanya kan gitu. Suri tauladanya dari orang tua deket. Makanya kan ada pepatahnya tuh, Apa tuh? buah jatuh jauh Tidak. Tidak buah, jauh. buah Tidak jatuh jauh, tidak tidak jauh jauh dari dari pohon. pohonnya. Buah apa yang nggak pernah jatuh? apa tuh? Apa? Buah dada. Jokes bagus. Aku suka tadi. Tapi kalau disuruh jadi lucu banget sih maksud. Tapi kalau disuruh milih anak lu pengennya minatnya ke apa? Kalau gua sih jujur minatnya gue pengen dia seniman. Pengennya gua.
pengen ya. Nah senimannya seperti apa nanti gue support kalau ini salah satu minat ya. Sama deh kayaknya gue juga. Sama. Nabi mungkin. Dia mau nyebarin wahyu. Kalau lu Jen? Kalau gue pengusaha sih, Iya, kayak dagang gitu. Anak gue kalau Capcin. gue punya anak, goreng dagang gitu. Ayam goreng. Nah, iya. Lu pengennya dagang apa dia? Produk. Kecantikan. Produk Produk kecantikan. Ya nggak tahu intinya Kok dia produk. tiba-tiba anaknya cowok dagang kecantikan? Produk. Iya, Narkoba. entah itu gorengan, narkoba, nggak apa-apa gorengan. Oh, Narkoba. yang penting bisnisman. Bisnis. Karena orang tua gue itu bisnis terus sih. Bisnis kontrakan. Jadi barangkali niru ke Lu punya kontrakan? Nggak punya. Cuma bisnis doang, kontrakan orang. Oh, kelar. Ya, gue rumah juga. Kok lu nya nggak pembisnis? Gue bisnis sih diam-diam. Gue nggak cerita iya, aja. iya. Kan tadi dia baru proposal bisnis. Nah itu. Cuma karena miskin aja kali ya. Kalau kaya masuk YouTube gue. Hah? Kalau kaya masuk YouTube. Belum tentu sih. Oh belum tentu ya. Masuk. Dia masuk YouTube, cuma di dana podcast. Gue hancurin juga di dunia. Iya. Jadi orang tua itu enak gak sih? Sebenarnya, gue belum ngerasain sih. Enggak, lu ngeliat orang tua lu sendiri gitu. Orang tua lu pulang kerja capek gitu kan. Itu enak gak sih kayak gitu? Ngidupin anak bangsat gitu kan, istri bangsat. Kok istri bangsat? Ya kalau istri bangsat ya. Iya gitulah. Kalau perspektifnya kayak tadi istrinya bangsat ya jadi nggak seneng lah. Iya. Nggak seneng. Jadi nggak seneng. Tapi bakal jadi nilai plus kalau si anaknya tuh bagus dalam banyak hal kayak tadi minatnya tadi terpenuhi, akademisnya terpenuhi, gizinya terpenuhi. Itu kan jadi nilai plus buat kita. Jadi seneng meskipun istrinya bangsat ya kita pukulin aja gitu kan enak. Istri. Iya. Barang anaknya ya. Enggak, kok anaknya dipukulin kan anaknya tadi Nah, dipukulin. anaknya suruh join mukulin ibunya. Nah itu tuh boleh. Kita semek berdua tuh Kurt Angel. Semek di ranjang. Iya. Anaknya di luar. Kalau lu takut gak sih jadi orang tua atau ngeliat pengalaman orang tua gitu? Soalnya gue punya pengalaman sih bang di Jakarta tuh. Oh, waktu ada SMP. Iya, cerita dong. Jadi kan gue main ke rumah teman gue. Masa orang tua temennya anjing. Ke temen gue main ke Selesai rumahnya. kan. Hah? Next. Itu ada piring pecah, sendok terbang. Oh, gitu. Itu berantem bang orang tuanya. Di depan lu tuh, di depan lu sama depan temen lu itu. Iya. Pasti masalah ekonomi. Iya kali barangkali kan gue nggak ngerti kan, gue nonton aja gitu kan di depan gue. Hiburan nih. Nggak ngerti gue apa itu. Tapi takut juga sih kan itu fisik ya. Ah. Ya. Masih SMP kan udah paham lah berantem itu. Oh itu SMP. SMP. Oh SMP. Oh, Cuman penyebabnya gue nggak tahu. Hmm. Piring terbang ini terbang. Jadi gue ngerasa gue kayaknya nggak Ada pernah UFO. ya. Bawa teh. Piring terbang. Nggak lucu itu. Lucu sih cuma nyoba aja. Nah lanjut. Terus gue mikir kan waktu kecil tuh kayaknya gue nggak enak lah jadi orang tua kayak gitu. Coba Karena kencang, suaranya yang kencang. karena gue takut hal itu pasti terjadi. Karena Oh, gue juga ketakutan. bukan ngelihat tetangga doang sih. Tetangga lu juga ada kayak gitu. Iya. Tapi orang tua gue sendiri juga pernah berantem Ya. kayak gitu. Masalah sepele biasanya. Ya pastilah dalam rumah tangga mah Pasti ada berantem. bumbu-bumbunya. Jadi kan suara-suara cekcok itu yang bikin gue nggak seneng gitu. Barangkali orang tua gue juga kan nggak seneng masalah cekcok itu. Betul. Tapi barangkali keadaan gimana bisa Betul. terjadi gitu. Barangkali gue ngerasain itu kan nggak seneng juga tuh. Dan nggak bisa ngindarin itu. Dan itu di luar kendali gue. Dan itu yang gue takutin kalau misalkan menikah dan pasca menikahnya itu. Terus yang kedua adalah mendidik anak. Oh, ketakutan gitu. Iya. Kan abah gue kan nggak pernah ngedidik gue. Pernah lah. Ngaji pasti ngajarin. Ngaji ibu gue. Ibu lu. Iya ayah gue. Abah gue itu fokus kerja terus. Nah itu biasanya ayah kita itu mendidik dengan diam-diam. Mendidik lewat tindakan pak biasanya. Kalau kita sebutnya. Jadi nggak selamanya dia nggak ngomongin ke kita juga sebenarnya dia mendidik. Itu jadi gue kalau misalkan jadi orang tua tuh pengennya ada lah buat anak gue. Jangan kayak abah gue gitu kerja terus gitu kan. Sekali datang ngasih duit doang. Jadi gue seolah-olah kaku gitu kalau ngobrol sama orang tua laki-laki. Bapak lu masih di Jakarta apa gimana? Iya waktu itu masih di Jakarta. Oh. Kalau pulang gue tidur gitu kan. Gitu doang tuh. Berangkat pagi, pulang gue tidur gitu. Pulang jam 12, jam 1. Nah, itu sama, itu gue takut sih kayak Itu gitu. loh kayak di drama Korea yang 18 mendatang.
Acting change. Iya, yang orang tuanya berubah jadi anak muda lagi. Iya betul. Nah itu coba lu nonton itu, lu pasti ngerti kenapa orang tua laki-laki itu kadang-kadang bekerja keras terus pendiam, nggak pernah ngajak ngomong ke kita, sering marah-marah dan sebagainya. Karena kan gue pengen ngobrol sama orang tua laki-laki itu kan sama abah gue, gimana sih bah masa mudanya gitu kan. Sebenarnya kan masalah utamanya menurut gue satu sih, waktu kemiskinan. Iya. Makanya gue nggak pengen jadi miskin sih. Nah Betul. ya itu yang gue takuti sih, jadi orang tua Miskin. durhaka. Orang tua miskin juga. Ya orang tua durhaka, karena kan bukan cuma anak loh yang durhaka, orang tua juga bisa durhaka. Terlebih tadi tidak memenuhi kewajibannya. Anak itu kan nggak mau, maksudnya dia nggak niat untuk dilahirkan. Betul. Iya. Kita nggak niat dong dilahirin orang tua kita kita lahir karena kemesraan mereka gitu. Betul. Karena Birahi mereka. iya Iya, gitu. udah. Jadi kita nggak minta buat dilahirin, artinya kan kita ini hidup sama orang tua kita dan harus berbakti kepada orang tua kita gitu. Betul. Begitupun orang tua kita harusnya berbakti juga kepada kita. Betul. Harus mendidik kita, harus ngasih Rasa sayang dan sebagainya lah, nggak mengekang kita dan sebagainya. Gue takut sih jadi orang tua itu jadi orang tua yang durhaka gitu. Iya. Gitu sih, gue takutnya nggak ada waktu doang buat anak gue. Gue pengennya kalau misalkan pulang kerja ngajar ngaji ke anak gue gitu, setiap maghrib. Dan gue takutnya itu yang nggak tersampaikan niat kecil gue itu. Sangat mulia dan mengharukan sekali. Dia juga bapak dia tuh sama kayak bapak gue, maksudnya tipenya kayak gitu, pekerja keras, etos kerja juga bagus banget. Kadang libur juga kan itu nggak diambil sama dia. Tapi lu sering ngobrol nggak sama bapak lu? Kalau gue jarang bang. Kalau gue mulai ngobrol besar-besar lah palingnya. Kalau sekarang doang aja. Waktu gue udah mulai ngedesain gitu lah, dia penasaran gitu, lu kerjanya ngapain gini. Kan dulu kan gue ngerokok kan, iya kan dulu ngerokok, cuma kan lebih sekarang berdua gitu ngobrol gitu. Join lah. Gue dulu takut loh sama bapak gue, nggak pernah ngomong. Gue tuh Takut banget gitu. Canggung ya. Canggung. bukan canggung lagi apa ya, kayak orang lain. Gue sama bapak gue tuh kayak orang lain. Dia sosok yang nggak gue kenal bapak gue itu. Bahkan minta duit aja gue nggak berani. Betul nggak berani gue. Takut dilempar. Walaupun ibu gue bilang udah minta aja sama abah gitu, gue nggak berani tuh. Iya gue nggak berani. Iya, takut dilempar ke laut. Makanya gue utang dulu. Cuma gue berubah waktu. Tapi kecil udah ngutang anjing. Kan nggak berani minta duit kok. Enggak kan masih kecil udah bisa ngutang gue. Kan abah gue bilang kalau anak ini Hadi nih ngambil di warung bilang gitu, gue ambil aja. Oh ngomong gitu. Kan gue bilang ke abah gue nggak berani, Oh gitu. gue ambil aja makanannya. Cuma gue berubah waktu ibu gue berangkat ke Arab. Kerja. Nah, karena satu-satunya orang tua gue di rumah itu bapak gue. Betul. Jadi mau nggak mau gue memberanikan diri. Akhirnya dari situ ada hikmahnya. Gue akrab sama bapak gue. Gimana awal ngobrolnya? Saya telur gitu kan. Enggak kok jadi si akrab tuh gitu. Biasanya orang so asik kan gitu. Nggak tahu lagi gimana caranya ngobrol kan so asik jadi. Betul. Ya biasalah orang tua dulu yang membuka suara. Masa diperlakukan seperti teman sebaya? Ngantar sih lur. Iya. Sebelum gue belum kalah nih. Tapi akhirnya dari situ gue sampai sekarang akrab sama orang tua gue. Sering bercanda, sering ngobrolin sepak bola kadang-kadang, sering ngobrolin politik sama bapak gue. Jadi sering ngobrol lah. Kalau sekarang ya sambil merokok surya gitu. Join tuh ya berdua. Enggak dong. Enggak mau udah join sama bapaknya. Habis nanti nggak bisa. Dulu merokoknya gue colongin aja. Gitu ya. Durhaka. Ya gitulah. Jadi gue takut jadi orang tua yang durhaka. Tapi gue paham sih kenapa bapak gue tuh kerja keras gitu tuh. Dan gue mencontoh itu, maksudnya kayak etos kerjanya lebih kerja keras lagi gimana. Ternyata gue paham bahwa itu ya buat keluarganya. Iya kak. Kalau dia nggak ngobrol sama gue itu ya lain hal. Gue juga emang dari dulu emang nggak pernah ngobrol, jarang ngobrol gitu. Ya kan pikiran anak kecil kan beda sama pikiran yang udah dewasa saat ini. Pikiran pada saat kecil kan adalah pengen didampingin sosok ayah gitu. Lagi pula kan gini, budaya keluarga dulu kan emang laki yang kerja, ibu yang di rumah. Iya, mengurus rumah. Di rumah jarang. Kalau sekarang kan udah beda. Ada yang dua-duanya kerja, bahkan anaknya sampai nggak kurus. Betul. Nggak kurus bukan cuma sama bapaknya tapi ibunya juga. Malah diurus sama bibi, sama gitu. neneknya gitu dan sebagainya. Kayak gue sama nenek gue. Nah, di masa depan ini kan pasti istri kita juga nggak mungkin di rumah lah. Kan kalian ini kan ini ya
pendidikannya S1 lah, mungkin juga bisa jadi istrinya juga setara S1 gitu. Otomatis mereka juga atau dia SMA gitu ya. Istrinya juga pasti pengen kerja karena budaya kita juga udah berubah gitu. Budaya kita adalah budaya kerja. Iya, terlebih kan kita sekarang banyak bahan-bahan pokok kan naik juga. Iya, kebutuhan lah ya. Kebutuhan pokok, sandang pangan papan itu kan semuanya naik kan. Jadi mungkin terlebih kalau kita dapat istri anak pertama Pak. Anak pertama kan tahu sendiri etos kerja kayak gimana. Buat adik, buat orang tuanya. Ya untung gua anak kedua. Ini orang suka masuk gimana merusak rencana orang sih. Jadi gua nggak terlalu etos. Jadi si egonya tuh atau si suaminya anak kedua nih, egonya kan nggak bisa dilawan. Anak pertama tuh susah. Jadi mau nggak mau kita kudu ngertiin anak pertama tuh tahu sendiri etos kerjanya, egonya besar. Nah gini kan, misal kita jadi orang tua nih, otomatis kita punya istri nanti ya. Nah lu ngizinin nggak kalau istri lu kerja? Gue izinin. Iya. Biar tambah duit. Kan lu kan dia cerita Pak kemarin istrinya kudu bisa Photoshop. Cuma kan gini dampaknya tadi, kemungkinan anak lu nggak ada yang urus. Yang seharusnya 100% diurus sama orang tuanya. Kan biar 100% diurus sama orang tuanya, lu nggak usah kerja, ibu lu nggak usah kerja gitu, di rumah aja. Jadi makanya ya biar Allah yang ngasih aja gitu. Anak lu compang camping. Kan itu sebenarnya yang bikin kita bingung. Betul. Kalau kita nggak kerja nih sebagai ayah, Iya. nah anak kita mau makan apa? Betul. Masa kita ajak ngobrol terus tiap hari? Iya. Ya sebenarnya busung gue lapar, ngerti sih ya. yang lu minta setiap pulang kerja itu ngobrol lah sama kita gitu. Gue pengennya gitu sih kalau jadi orang tua. Ngobrol mulu kayak talk show. Ya intinya apa kayak diskusi cerita curhat dan sebagainya. Ya mungkin ya salah satu cara kita akrabin lah anak kita juga pernah jadi anak gitu. Harusnya dari situ belajarnya kan. Iya. Berarti tadi kalau istri lu minta izin kerja, dibolehin? Bolehin. Gue juga diizinin sih kalau dia mau kerja. Ya gue bebas dia mau kerja. Apalagi ijazah istri gue misalkan S1 gitu kan. Ya pasti dia juga punya mimpi kan. Dia punya mimpi gitu. Ya silahkan mau mengejar mimpi. Gue pengennya ngurus bareng-bareng aja anak kita gitu. Iya. Anak kita anjing. Cringe. Anak siapa? Atau sebelum menikah tuh kita udah rembukin aja kok planningnya. Ya emang rembukin. Seharusnya gitu sih. Udah rembukin jadi dua-duanya kerja tapi tetap tahu porsinya. Tetap tahu porsinya. Anak tetap diurus, nggak compang camping bajunya, makan juga teratur gitu kan, nggak diurus bibi sama nenek. Gitu-gitu menurut Iya gitu makanya kan sekarang feminisme itu meluas ya di masyarakat kita. Artinya kan si cewek ini kemudian dibolehin kerja ke pabrik dan sebagainya. Artinya kan berarti si cowok juga harus bisa masak dong dan sebagainya. Bisa masak. Ya mungkin diarahkan ke sana. Ya kalau istri lu kerja, misal gua libur nih, suaminya libur, istri gua kerja, itu gimana? Gue masakin Indomie aja. Wah, anakku mesti Indomie masih kecil. Gak apa-apa. Ya nggak cuma masak sih kan, ngurus rumah kan, Pel, cuci piring, gosok, mampir ke istri tetangga gitu. Iya minta tolong gosokin badan. Belokinnya sama gua lagi. Ngelas ya. Iya. Ngelas apa? Udah jadi musim. Itu jangan. Yang penting jangan selingkuh sama mertua aja. Iya itu. Gini Bang, kan lu nanti menikah nih ya kan. Kalau misalkan istri lu nggak ngizinin lu ngerokok itu gimana? Nah ya kan ada ya teman-teman kita karena ngelihat kondisi ekonomi sedang nggak baik-baik saja gitu. Atau emang karena si istrinya nggak seneng sama orang yang ngerokok gitu, atau dia sama pendidik kesehatan. Bukan kesehatan sih sebenarnya, tapi keuangannya. Karena banyak di Twitter itu yang curhat-curhat, bangsat bapak gua ini bangsat bapaknya serius ya. Itu gitu lebih vulgar daripada Twitter. Anaknya itu curhat di Twitter bapak gua itu lebih mentingin rokok daripada beli lauk misalkan. Oh gitu ada. Iya, jadi kan gimana kalau lu dihadapkan dengan kondisi seperti itu? Lu berhenti ngerokok nggak? Lu berhenti ngerokok nggak? Ya harus kompromi sih Pak. Kalau misalkan kompromi sama siapa? Ya harus berhenti kan lah tadi, gitu. Kan tadi ceritanya lebih mentingin rokok, masa anjing lucu banget kisahnya. Masa mentingin itu sederhana tapi penting Bang. Iya fundamental. Ya misalnya dalam keluarga yang nggak punya gitu. Iya. Ya gue kudu kompromi. Maksudnya ya gue nggak ngerokok lah. Udah pasti. Masa anak gue makannya
ini asinan mulu kan. Nasi kecap kerupuk. Nasi kecap kerupuk. Ya harus kompromi lah. Iya, kayak bapak gue sekarang kan masih ngerokok ya, sedangkan penghasilannya juga gak jelas. Cukup gitu lah. Itu ngedumel nggak sih orang tua, perempuan, ibu Istrinya. iya. Ya kadang-kadang ngedumel, cuma kalau gini sih dia bisa kompromi, maksudnya kalau nggak punya duit mah ya udah nggak ngerokok Iya. gitu. Pasti juga si orang sebagian laki-laki pasti paham gitu, kalau dia nggak ada duit ya pasti nggak akan mau ngerokok juga. Iya, itu kompromi di situ. Iya. Nggak maksa harus lemparin piring dan sebagainya. Iya, nggak harus itu sih. Nggak harus juga. Iya, bapak. Dia beli sebungkus rokoknya digenggam pakai sampai rusak sama istrinya. Iya, bapak Yang gua, ada malah berantem dong, pukul-pukulan. bapak gue tuh dapat 50.000 misalnya, itu kasih ke ibu gue semua, dia nggak Iya, ngerokok. nggak ngerokok. Kadang Jadi dia tahu cuma minta 5.000 buat beli rokok 3 batang, yang selesai gitu. pasang. Jadi yang kadang dari gua rokoknya, ya gitu aja, namanya nggak punya gitu. Iya. Tapi ibu lu marahin gak sih kalau bakal ngerokok? Ibu gua ngomelin sih. Enggak sih, Kalau dulu ya ngomelin dia. enggak. Sekarang soalnya bapak gua tuh ngerokoknya sama kayak gua, Pak. Kuat ya? Kuat. Sehari bisa 2 bungkus. Iya, itu 2 bungkus. Pasti kita mikir lah mana yang jadi prioritas gitu ya. Iya. Mungkin itu mah kisah di Twitter itu emang dapat 50.000 beli rokok semua. Iya, Jadi itu nggak sih? penghasilannya cuma 10.000 sehari. Jadi dia nggak bisa beli lauk. Iya. Jadi kalau gue pribadi ya gue kompromi yang permintaan anak. Misalkan kita nggak ada lauk nih, cuma nasi doang. Ya gue udah kompromi. Iya. Duit sampurna mil itu ya udah gue beliin tempe, tahu, apalah. Ya gitu. mungkin ganti rokoknya yang tadinya Sampurna Mil, rokok yang ilegal itu, Iya, yang ilegal 10.000 itu. sebungkus. Atau gitu. beli batangan. Iya, lintingan. Kalau gue sih misalkan nggak boleh ngerokok ya nggak apa-apa, nggak boleh ngerokok karena memang kondisi gue nggak memungkinkan buat beli rokok pada saat itu. Ya itu. Tapi gue itu aja. putar otak. Gimana? Nyuri misalnya. Enggak, telepon Bayu, bang gimana bang? Kebongkarin campuran itu lagi. Bawa tulisan, bang gimana bang? Kalau gue di Jawa, Lumayan itu. Kalau gue di Jawa, Ya nggak sono lah bang, jauh. Gak bakal dia. Gue bakal. Kalau lu udah nikah terus minta rokok ke gue langsung pindah ke Jawa tuh jadi gue. Kan teman anda itu juga sering gitu kan, udah punya istri juga kadang Iya. ya ikut ngerokok gitu. Ya biasa aja sebenarnya. Ya paling gue gitu nelpon temen. Lu kalau dilarang-larang istri gimana sih? Nah gue nggak tahu tuh, tergantung sih, Larangannya, tergantung larangannya ya. tergantung. Kan ada ya. Mana lu? Liquid. Wih lu lagi proses rekaman malah kabur si Andi. Ini tapping lu bangsa. Gue baru tahu nih syuting sebebas-bebasnya. Break kan? Jadi break dulu. Halo guys, ini kita review. Nah, lu takut ke kalau misalkan dilarang-larang? Tar dulu, kenapa? Tiba-tiba takut. Apa? Kan dia banyak ya teman-teman kita yang emang dilarang sama Iya, istri kayak buat misalkan begini, dibatasi buat waktu begitu. main kita gitu. Iya. Karena diskusi masalah sex education belum selesai. Gitu. Nonton begonya belum beres. Ya lagi-lagi kalau udah punya istri mah kita harus pintar-pintar kompromi sih. Betul. Emang udah nggak waktunya kita nongkrong sama teman-teman Betul. lagi, udah nggak waktunya kita main bola, terus abis main bola nongkrong sampai jam 10 Iya, misalnya. atau main PS. Main PS 4 jam misalnya kan, emang udah harus kompromi. Iyalah. Tapi ada nggak sih kalau misalkan lu sudah menikah nih, sesuatu hal yang lu nggak sampaikan ke istri lu, kayak misalkan duit gajian lu selipin gocap gitu, Maksudnya ya nggak terlalu transparan banget soal keuangan. soal keuangan, soal informasi apa kayak Ya paling soal selingkuhan sih. Jadi pasti. itu bahaya sih. Ya soal ini apa, stalking di Instagram Iya. gitu kan nggak Riwayatnya dihapusin langsung ya. Bisa punya second account. Nah nonton apa gitu. Iya, nonton snack video, nonton TikTok. Terus video terus. Iyalah anjir, kalau udah punya istri mah kudu tahu lah batasnya gimana. Masa lu mau main PS nyampe jam 10 malam? Nah, iyalah. Terlebih kan tadi lu bilang lu pengen punya waktu sama anak lu ngobrol. Iya lu libur buru-buru sama anak lu malah Iya. main PS. Kalau main PS sama Sulisa sama gue. Anak lu malah main PS juga tuh Marian. Kudu tahu lah batasannya. Gue juga pasti kayak gitu lah, kudu ngerti. Gue juga kayaknya jarang main sih, terlebih gue jarang main.
Jadi si istri gue nih bakal terlalu ngarang, soalnya juga jarang kemana-mana gue. Makan gak ribet gitu bakalnya. Iya kan makan pakai tangan. Udah lama. Kalau nggak tangan ya gue pancing loh. Gue tahu pengen bicara gitu Jen. Engkol. Bangsa lain deh. Apa sih engkol. Ini bercandaan TikTok kan itu Anchor kan podcast kan, tahu kan joget Anchor di TikTok. Nah diplesetin itu makanya tadi gue ketawa kenceng. Gue nggak punya TikTok sih jadi nggak tahu. Iya. Jadi gitu, kalau kita jadi orang tua ya gitulah kira-kira. Betul. Tapi bisa juga dinamis sih, berubah. Betul. Kita nggak tahu. Siapa tahu tahun depan kita jadi orang kaya, pasti juga planning itu beda kalau kita jadi orang kaya. Iya. Gue anjing gitu Pak. Lu kalau punya anak ya, lu pengennya berapa anak Pak? Kalau gua tadi 5 tuh. Tergantung nafsu gua sih nanti. Lu berapa kencang sperma lu ya? 2 juga cukup sebenarnya. 20. Lu pengennya laki-laki yang duluan apa perempuan yang duluan? Kalau gua kan tadi laki-laki duluan pengennya. Jadi si cewek itu kan satu tuh anak paling terakhir tuh bontot. Nah dia dilindungin abangnya kan. Kalau lu kayak gimana? Gue pengen yang perempuan dulu kayaknya. Lu? Ah gak ada jokes sih, cuma gak berani. Itu kejam. Jangan. Gue yang pengen yang perempuan dulu. Gak tahu alasannya apa. Jangan deh. Pengen mandiin anaknya gitu. Itu iya. Itu bisa jadi sih. Kalau lu Jen? Kalau gue kembar sih, laki-laki. Kembar gender. Kok dia jadi ketinggalan tidak bermoral? Terus gue pengen punya anak kembar. Kayak lucu gitu. Punya kembar. Jadi istri gue megang satu, gue megang satu. Cowok cewek, cowok cewek. Cowok. Oh cowok. Cowok dulu. Hah? Iya cowok dulu anak pertamanya. Cewek, tapi kembar. Kembar. Oh lu pengen setiap produksi kembar? Enggak lah, satu kali aja, satu produk aja. Oh dua aja cukup. Itu sih. Anjing dia bisa ngejak juga ya, anjing gue gak kepikiran kembar dempet. Kembar siam itu Kembar dempet. pengen gak sih lu nurunin sifatnya kayak lu atau dari ibunya gitu? Karena kan ibu mah belum ketahuan nih siapa. Iya. Kalau gue ngomongin ke belakang dulu ya, kalau gue kan Lu tuh karakter seperti apa gitu? gue diturunin sifat bapak gue tuh berbagi, sifat berbagi sama temen, sama yang membutuhkan, sama tangganya. Bagi dong. Kan udah sabun hamil dan dibakar. Jadi itu yang diturunin. Terus juga sifat etos kerjanya, pekerja kerasnya itu diturunin ke gue. Dan gue juga pengen kayak gitu ke anak yang tadi, yang laki-laki pertama itu. Jadi dia mandiri lah di awal-awal. Iya. Kalau lu? Kalau gue kayaknya ke abah gue ada. Jangan pulang itu. Soalnya gue ngeliat abah gue tuh nggak pernah ngomong. Kalau lu pengen nggak bisa ngomong. Bukan. Maksudnya lu jarang ngomong. Maksudnya lu jarang ngomong. Iya gitu. Oh gitu. Kayaknya malas itu banyak ngomong tuh. Iya benar. Abah gue tuh emang jarang ngomong. Sekali yang ngomong tuh nyuruh-nyuruh doang. Tapi lu bakal jadi orang tua yang cerewet nggak? Kayaknya sih cerewet. Kalau buat anak gue, kalau orang lain sih bodo amat. Iya dong, kan anak orang. Ngapain kita cerewetin? Paling buat anak sendiri. Lempar pacul kayak tadi. Lu bakal jadi orang tua, gue juga bakal jadi orang tua cerewet sih. Iya gitu. Kalau lu Pak? Apa nih? Lu keturunan siapa? Iya sih, lu bakal nurunin sifat apa? Kan lu diturunin sifat nih dari bapak ibu lu. Sifat apa yang diturunin dan Ya, minimal jangan rokok surya lagi lah anak lu lah. Iya. Naik LA gitu. LA. Apa ya? Gue diturunin sifat dari orang tua gue apa ya? Selain bermalas-malasan ya. Iya. Sering bermalas-malasan. Pinter ngomong sih kayaknya. Oh, public speaking. Seneng ngomong. Bapak gue tuh seneng ngomong kalau. Senang ngobrol gitu ya Seneng sama ngobrol tetangga ya. gitu ya. Seneng ngobrol gitu. Ya itu. Storyteller ya. Nggak tahu sih. Jadi bahkan kan dia pengen punya istri yang bisa diajak ngobrol gitu. Oh iya. Jangan gitu kan. Enggak itu apa? Gagu. Enggak. Ya,
Kan dia juga kan dia nerima kemarin apa kalau dia dapat istri yang mohon maaf enggak gitu ya difabel. Lu gua halusin tuh. Ya, difabel tadi kayak gagu itu kan dia juga nerima nggak apa-apa. Cuma ya tadi cita-cita dia untuk ngobrol nggak bisa. Paling dia belajar pakai cara dulu. Itu apa? Masoka. Ngobrolnya capek kalau kayak gitu. Jadi enggak ya enggak capek dong kan dia udah sayang sama istrinya. Si Agus pacarnya kayak gitu loh. Gitu. No. Enggak apa-apa kan Agus. Goblok anjing. Ini pada intinya gue cut lah tuh anjing bercandaan dak tadi. Pada intinya kita bakal jadi orang tua. Jangan jadi potong. Kalau jadi orang tua ini ya apa yang kita pahami lah. Kita juga udah paham banyak parenting, gimana cara ngedidik anak. Terlebih kan di Instagram banyak tuh Pak ilmu-ilmu parenting tadi kan, kayak ngedidik anak kayak gimana. Terus kalau dia udah punya minat kayak gimana diterusinnya, fasilitasnya seperti apa aja, kayak gitu kan gitu. Iya. Terus kita juga sebenarnya masih terbuka banget belajar buat jadi orang tua ke depan ya. Betul, jadi orang tua yang baik. Karena emang kayaknya sulit banget sih Benar. jadi orang tua gitu. Iya. Terlebih kan tadi si Sengje juga takut kan jadi orang tua. Iya. Takut dah. Kalau bisa waktu ini gak usah bergerak lah. Berhenti aja. Gua segini-segini aja. Umur berapa? Umur gua 4. 2. Umur 22. Lu pengennya udah stop waktu tuh enggak Di jalan. 22 aja. Udah di 22 aja. Apa kata-kata terakhirnya? Closing statement deh terakhir. Gua terus bangsat ganti. Oh, dia. Dia lah. Apa ya? Closing Emang enak. statement. Kata-kata terakhir. Nick juga anjing. Lu deh. Kan biasanya pengantar tuh tadi gue pengantar. Apa nih kata-kata terakhirnya? kuat. Oh ya, jangan jadi orang tua yang Menyebalkan lah. menyebalkan kayak Gitu, tadi angkat kayak Megawati. kayak Puan minta aneh-aneh. Nah, gitu. Masa masih SMP minta jadi presiden? Ya kan belum bisa. Nah, ya Gitu betul. kan. Pokoknya jangan jadi orang tua seperti Megawati. Iya. Mungkin itu ya pembahasan mengenai gambaran kita menjadi orang tua. Kita betul. bertiga menjadi orang tua. Betul. Bagaimana kita caranya mendidik anak. Terus juga tadi kita cerita tentang latar belakang kita dipukuli sama orang tua, ya kan? Kecuali Sekjen. Soalnya orang tuanya sibuk. ya kan? Jadi nggak sempat mukulin. Iya, sempat mukulin. Cuma dia dipukulin sama seniornya. Udah bang, udah bang. Kita ketemu lagi di episode 15 dengan pembahasan yang lain-lain. Yang tidak menarik Yang tidak menarik tentunya, yang tetap stagnan, penontonnya cuma 3. Nah, kita ketemu lagi di Jumat mendatang atau di hari yang mendatang. Gimana tulisannya upload lah pokoknya. Kalau mati lampu berarti nggak upload atau libur. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Gua Bayu, Gua Suliksan. Gua Hadi. kita ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast sebelum menjadi pejabat. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Udah.